wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kita semua tetap diberikan kesehatan. Walaupun kita belajar di rumah, kita tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Setiana Fajarwati. Sebelum kita belajar hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang suka menanam bunga? Ya, bunga adalah tanaman yang sangat indah, baunya harum, banyak warnanya, dan disukai banyak orang. Ada juga hewan yang suka sekali dengan bunga, yaitu kupu-kupu. Anak-anak, kita harus tetap menjaga lingkungan kita agar tumbuhan dan hewan tidak punah ya anak-anak. Ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi manusia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, dengan teks cerita dongeng, peserta didik dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, dengan teks cerita dongeng, peserta didik dapat menulis kembali cerita tersebut dengan bahasanya sendiri dengan baik. Yang ketiga, melalui penjelasan guru di Google Classroom, peserta didik dapat menemukan sifat-sifat operasi hitung penjumlahan pada bilangan cacah. Yang keempat, melalui penugasan di Google Classroom, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pada bilangan cacah dengan benar. Yang kelima, melalui pengamatan video lagu kupu-kupu di YouTube, siswa dapat memahami pola irama dan lagu yang dinyanyikan dengan tepat. Yang terakhir, melalui praktik menyanyikan lagu kupu-kupu di rumah masing-masing, siswa dapat mengaplikasikan pola irama dari lagu yang dinyanyikan dengan tepat. Nah, anak-anak, siapa di sini yang sebelum tidur selalu diceritakan cerita dongeng sama orang tuanya? Nah, ada yang tahu tidak pengertian dari cerita dongeng itu apa? Cerita dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh hayalan, yang dianggap tidak benar-benar nyata oleh masyarakat. Anak, di sini Ibu akan menceritakan satu cerita dongeng yang berjudul Kisah Kupu-Kupu yang Baik Hati. Pada suatu pagi yang cerah, ada seekor semut sedang berjalan mencari makan di sebuah taman yang sangat indah. Ia sangat bahagia karena dapat jalan-jalan ke sebuah taman. Ia begitu menikmati keindahan bunga-bunga yang ada di taman tersebut. Tak lupa, ia juga melihat beberapa binatang yang ada di taman itu. Sang semut menyapa semua binatang di taman itu. Ketika sedang berdiri di bawah pohon, ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Semut itu mengejek dan berkata kurang sopan terhadap kepompong yang ia anggap sebagai binatang yang jelek dan terkurung, tidak bisa kemana-mana.
Hei kepompong jelek, sedang apa kamu di atas? Alangkah buruk nasibmu, kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo turun jalan-jalan, lihatlah dunia yang luas ini. Seperti aku ini yang bisa jalan-jalan ke sana kemari. Hahaha, ujar si semut dengan membanggakan diri. Aku emang tidak bisa kemana-mana, karena aku masih kecil. Suatu saat pasti aku akan bisa terbang melihat dunia ini, ujar si kepompong. Mendengar ucapan sang kepompong, sang semut kemudian berkata, mana bisa kamu terbang, sedangkan tubuhnya aja terkurung di atas seperti itu. Hahaha. Kemudian sang semut pergi meninggalkan kepompong tersebut. Sang semut selalu membangga-banggakan dirinya yang bisa pergi kemana-mana saja. Bahkan ia mampu mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa dirinya binatang yang paling kuat dan hebat. Ia sangat sombong, bukan hanya kepada kepompong saja, namun pada semua binatang. Pada suatu sore, sang semut kembali jalan-jalan di taman yang indah itu. Karena hujan, tempat tersebut banyak genangan air berlumpur di mana-mana. Lumpur itu membuat semut tergelincir dan terjatuh ke dalam genangan. Sang semut hampir mati tenggelam dalam genangan tersebut. Ia berusaha berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, bantu aku hampir tenggelam, tolong, tolong. Beruntung bagi si semut, karena ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian ia menolong semut tersebut dengan mengulurkan sebatang ranting. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Sang semut langsung memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat aman. Sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu yang baik hati. Karena telah menyelamatkan nyawanya, ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan baik. Makasih kupu-kupu, tanpa kamu mungkin aku sudah mati. Kamu memang binatang yang baik, ucap sang semut. Mendengar pujian itu, kupu-kupu tiba-tiba berkata pada semut, aku adalah kepompong yang pernah kamu ejek beberapa waktu yang lalu, kata si kupu-kupu. Akhirnya sang semut berjanji kepada si kupu-kupu dan dirinya sendiri bahwa ia tidak akan meremehkan dan mengejek semua binatang yang lain. Ia merasa malu dan kemudian pergi. Anak, itu salah satu cerita dongeng tentang kebaikan kupu-kupu. Nanti akan Ibu kirim cerita dongeng tersebut di grup WA ya. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang bilangan. Ada yang tahu pengertian bilangan itu apa? Bilangan merupakan kumpulan angka yang menempati urutan dari kanan sebagai nilai satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Anak-anak, macam-macam bilangan. Yang pertama itu bilangan asli. Bilangan asli merupakan bilangan positif yang diawali dari angka 1. Nah, yang termasuk bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
Nah, yang kedua bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, serta bilangan positif. Contohnya, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan cacah. Bilangan cacah merupakan kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan bilangan 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu ada bilangan prima. Disebut sebagai bilangan prima karena bilangan tersebut tidak dapat dibagi dengan bilangan lain dan hanya bisa dibagi dengan menggunakan bilangan itu sendiri. Bilangan prima lebih besar dari 1. Yang termasuk bilangan prima antara lain 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Lalu ada bilangan 0. Bilangan 0 merupakan bilangan yang terdiri dari satu angka, yaitu 0. Lalu ada bilangan rasional. Bilangan rasional dinyatakan dalam bentuk A atau B, di mana A dan B adalah bagian dari bilangan bulat, sedangkan B bukan dari 0. Contohnya adalah 1/4, 3/4, dan seterusnya. Lalu ada bilangan rasional. Bilangan irasional terdiri dari kumpulan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, seperti akar 2, akar 3, dan seterusnya. Lalu ada bilangan negatif. Bilangan negatif adalah bilangan memiliki nilai negatif yang termasuk bilangan negatif, yaitu negatif 3, negatif 5, dan seterusnya. Lalu ada bilangan positif. Semua bilangan selain 0 yang memiliki nilai positif disebut bilangan positif. Contohnya seperti 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu ada bilangan genap. Bilangan genap adalah semua bilangan yang akan habis dibagi menjadi 2, seperti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan ganjil disebut dengan bilangan ganjil karena ketika bilangan dibagi 2, masih tersisa 1 yang dapat dinyatakan dengan 2n dikurangi 1, di mana n adalah bilangan bulat. Yang termasuk bilangan bulat antara lain negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, itu merupakan penjelasan dari bilangan anak-anak. Nanti Ibu akan kirim tugas bilangan di Google Classroom. Anak-anak, sekarang kita menyanyi lagu kupu-kupu. 1, 2, 3. Hilir mudik mencari
Setelah kita menyanyikan lagu kupu-kupu, Ibu ingin kalian membuat video menyanyikan lagu kupu-kupu di rumah masing-masing dan dikirim ke WA Ibu ya. Sekian penjelasan dari Ibu. Anak-anak jangan lupa tetap belajar di rumah masing-masing. Jangan lupa tetap mentaati protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker saat bepergian dan mencuci tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.